Kali ini saya diminta untuk menjelaskan tentang khilafah. Apa sih hubungannya antara cross culture dengan khilafah? Jadi cross culture itu bicara soal dalamnya itu komunikasi. Intinya itu bicara supaya komunikasi kita baik. Jadi kita harus memahami kultur orang yang diajak bicara. Nah, ini persoalan khilafah itu karena diksi dan semiotika katanya tidak difahami. Makanya ini persoalannya menjadi ribet karena dua belah kubu yang pro dan yang anti itu tidak mengerti apa itu khilafah. Baik, saya jelaskan. Khilafah dalam arti ism, khilafahism itu artinya dogma, nilai-nilai norma yang given, yang sudah begitu adanya. Ya, jadi sulit diikuti oleh campur tangan atau intervensi dari otak karena namanya dogma. Tapi ketika khilafah itu bicara tentang sistem bernegara, nah inilah yang menarik yang bisa kita bicarakan. Saya ingin mengupas tentang khilafah sebagai satu sistem bernegara. Negara khilafah itu tidak ada contohnya, tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Yang ada adalah sistem negara khilafah. Yang pertama kali muncul tentu sistem negara khilafah zaman Rasulullah, di mana eksekutif, yudikatif, dan legislatif dipegang oleh Rasul sendiri. Ya. Nah, kemudian sampai pada negara khilafah Saudi Arabia yang sekarang itu dipegang oleh satu sistem monarki, kerajaan. Ya, silakan Anda simak seperti apa sistem tata negara khilafah kerajaan Saudi Arabia itu. Dari Saudi Arabia kita pergi ke Mesir. Di situ menggunakan sistem khilafah Mesir dengan sistem republik, negara republik. Kemudian menyeberang ke Iran, sistem khilafah Republik Islam Iran, di mana yang berkuasa di sana adalah para mullah, yaitu ulama-ulama yang mengatasnamakan diri sebagai utusan dari Allah, dari Tuhan. Kemudian ke bawahnya terus ada dengan sistem khilafah dengan kesultanan, seperti ada Sultan Brunei, sultan-sultan di Malaysia, ya, kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh sultan. Nah, yang lebih kecil lagi yaitu emirat yang bersatu di Uni Emirat Arab, UEA, ya, Uni Emirat Arab. Nah, itu semua sistem negara, sistem khilafah. Artinya mereka menjalankan syariah Islam. Nah, pertanyaannya sekarang Indonesia ini sistem negara khilafah bukan? Kalau menurut hemat saya, negara Republik Indonesia sudah melaksanakan sistem khilafah, sistem negara khilafah Republik Indonesia. Kenapa begitu? Karena menjalankan syariah Islam. Dasar negaranya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu udah paling pokok. Yang kedua, rukun Islam dilaksanakan oleh negara. Rukun Islam yang kelima adalah haji, dilaksanakan oleh negara. Ada 2 undang-undang haji. Yang terakhir ditandatangani oleh Jokowi tahun 2019 tentang haji dan umroh. Haji kan rukun Islam yang kelima, dilaksanakan oleh negara. Kemudian undang-undang zakat. Zakat juga rukun Islam, diatur oleh negara. Ya, undang-undang perkawinan, salah satu syahnya perkawinan apabila dinyatakan syah oleh agama. Jadi banyak
yang syariah Islam yang dilaksanakan oleh negara. Nah, jadi kepada yang pro khilafah udah deh. Ini kan negara sudah negara khilafah, ya nggak perlu lagi berjuang. Kalau belum sempurna apa yang Anda cita-citakan, ya berjuanglah di dalam jalur politik, kuasai legislatif, ya ajukan calon presiden yang cocok buat kalian itu. Nah, ini yang anti khilafah, kamu harus ngerti bahwa ini negara sudah bernegara khilafah. Kalau Anda masih tidak setuju, pakai jalur politik juga. Kamu buat politik, kamu kuasai parlemen, kamu kuasai kepala negaranya, dan kamu rubah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi udah selesailah soal khilafah ini. Toh kalian juga yang anti khilafah sudah tinggal di sini dari sejak Republik Indonesia ini merdeka. Biasa-biasa aja seperti ini. Ini yang pro khilafah udah selesai.